ada 5. Kenapa kemudian Al-Quran diturunkan di atas muka bumi? Ya, itu haknya ada 5. Artinya apa hak Al-Quran? Kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran? Cuma saya tadi nyari-nyari PDF yang mukadimahnya nggak ada nih. Yang di link aslinya itu langsung ke Al-Fatihah. Ada yang versi fullnya cuma masih dalam proses download, jadi belum bisa ditampilkan. Tapi yang punya kitabnya di sini, yang udah punya kitabnya bisa dibuka di halaman Hamzah ya. Di sini para ulama mengatakan bahwa hak manusia terhadap Al-Quran itu ada 5. Atau hak Al-Quran terhadap manusia. Kewajiban manusia terhadap Al-Quran itu ada 5. Yang pertama adalah al-istima'. Yang pertama adalah menyimak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'." Menyimak doang sudah cukup? Pertanyaannya, menyimak Al-Quran hukumnya apa? Sunnah, wajib, mubah? Secara umum itu wajib minimal sekali. Wajib minimal sekali. Atau wajib minimal di dalam sholat. Yaitu menyimak bacaan Al-Fatihah diri sendiri. Karena wajib didengar kan? Ya, wajib itu minimal di dalam sholat. Gitu. Jadi minimal di dalam sholat baca Al-Fatihah itu wajib. Tapi apakah kalau ada orang yang lagi baca Quran kita otomatis langsung diam gitu ya? Kayak sebagian orang orang yang nasionalis kalau ada lagu-lagu himnenya itu langsung diem. Apakah pasti begitu? Nggak mesti, tidak wajib. Tapi sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ketika ada orang baca Al-Quran kita diam dan menyimaknya. Begitu. Yang pertama. Yang kedua, apa kewajiban manusia terhadap Al-Quran adalah at-tilawah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih." Haqqa tilawatih. Adalah tilawah. Tilawah ini berasal dari kata tala yatlu tilawatan. Apa bedanya qara'a yaqra'u qira'atan? Ada yang bisa jawab ini? Apa bedanya tilawah sama qira'ah? Bahasa Indonesia membaca, padahal beda. Qira'ah membaca, tilawah beda. Beda. Apa coba? Tilawah itu dari kata tala. Dari kata tala. Tala yatlu tilawatan. Tala itu arti sebenarnya apa? Kalau digunakan dalam bahasa sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza talaha." Dan demi bulan yang mentilawahinya, begitu? Tala itu artinya mengikuti. Tala itu artinya mengikuti. Wal qamari idza talaha, dan peredaran bulan yang mengiringi peredaran matahari. Maksudnya dari sudut pandang manusia, bulan itu ngikutin matahari kan? Nah, begitu ya. Seperti itu. Jadi tala itu artinya mengikuti. Tilawah itu mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti apa yang ia baca. Mengikuti apa yang ia baca. Jadi tilawah itu ada unsur bagaimana yang dia baca itu dia pahami kemudian dia ikuti. Selain itu, kalau kata Syekh Ibn Suwaid, bahwa yang dimaksud tilawah, kenapa kok disebut tilawah? Karena mutatalian, berkesinambungan. Kenapa berkesinambungan? Maksudnya bagaimana berkesinambungan? Kayak kita lagi tadarusan, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas, balik lagi Al-Fatihah terus kan gitu. Nah, itulah disebut tilawah. Kalau baca cuma baca doang. Kalau qiraah itu umum cuma baca doang. Itu perbedaan, salah satu perbedaan antara qiraah dengan tilawah. Mana yang dituntut? Dalam Al-Quran, qiraah atau tilawah? Tilawah, bukan qiraah saja. Bukan qiraah saja, tilawah. Makanya dalam salat pun berkelanjut kan, baca Al-Fatihah, kemudian surah, salat lagi, baca lagi Al-Fatihah, kemudian surah, terus seperti itu. Kemudian ada usaha untuk mengikuti apa yang dia baca. Ini yang kedua. Al-istima' at-tilawah. Kemudian yang ketiga adalah versi lanjutan atau versi upgrade dari tilawah. Apa versi upgrade dari tilawah? Al-hifz. Al-hifz. Ya, menghafalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ankabut, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Fi suduril ladzina utul ilm. Itu adalah ayat-ayat yang Allah tanamkan dalam hati-hatinya orang yang berilmu. Jadi Allah mensifati orang berilmu itu ada sebagian atau keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam hati. Dan yang namanya hafal itu di dada ya. Hafalan itu bukan di otak, di dada. Tidur. Bukan fi mukh, bukan fi ras. Enggak, Allah enggak bilang fi ru'usihim. Di kepala-kepala mereka, bukan.
Bahkan Allah tidak mengatakan fi uqulihim. Allah nggak bilang di akal mereka. Tapi di mana? Di sudur. Oh, kok bisa? Ngapal di mana, Bang? Ngapal di mana? Ya, Fajar. Antum ngapal pakai otak atau pakai jantung? Pakai otak ya. Ini beda. Ternyata Al-Quran nggak pernah menyebutkan berpikir atau menghafal itu pakai otak. Nah, terus pakai apa? Pakai jantung. Qalb. Bahasa Arabnya qalb. Bahasa Indonesianya apa? Jantung. Hati itu kabid. Bahasa Inggrisnya qalb apa? Heart. Heart apa bahasa Indonesianya? Jantung. Iya kan? Jantung. Qalb itu jantung. Apa fungsi qalb? Maka Allah menyebutkan di antara fungsi qalb adalah memiliki yang namanya fuad. Afidah. Apa itu fuad? Fuad itu kemampuan untuk berpikir. Loh, berpikir itu hati. Iya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Oh, mereka punya hati tapi mereka punya jantung lebih tepatnya. Cuma kita kadang-kadang nyebutnya hati gitu. Mereka punya qalb tapi nggak digunakan buat berpikir. Emangnya qalb bisa digunakan buat berpikir? Ternyata Al-Quran mengisyaratkan ini salah satu bagian dari Al-Quran yang sepertinya belum terkuak oleh ilmu pengetahuan nih. Bagaimana caranya jantung berpikir? Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran juga Allah senantiasa menggabungkan tiga hal. As-sam'a, al-basar, wal fuad. Ya kan? Fuad, tiga. Kenapa tiga poin ini? Pertanyaannya kenapa kok tiga poin ini sering banget disebut dalam Al-Quran dan seolah-olah tiga poin ini yang akan bertanggung jawab di akhirat. As-sam'a wal basar wal fuad, terus baik dengan sigot jamak ataupun mufrad ya. Baik dengan bentuk tunggal ataupun bentuk jamak. As-sama', apa as-sama'? Pendengaran. Pendengaran. Apa? Al-istima'. Ya, al-istima'. Yang kedua apa? Al-basar. Buat apa? Tilawah. Enggak ada basar susah tilawah. Walaupun bisa aja tilawah pakai mulut ya. Tapi basar. Kemudian fuad. Fuad buat apa? Salah satu buat menghafal dan berpikir. Nah, begitu. Kenapa kok kemudian Allah SWT menyebut tiga hal ini? Karena tiga hal ini adalah pintu masuknya, dua hal ini pintu masuknya ilmu, dan satu hal adalah alat yang digunakan untuk memproses ilmu. Processingnya di sana. Inputnya masuknya dari mana? As-sama' dan basar. Makanya orang yang nggak punya pendengaran dan nggak punya pendengaran sekaligus jarang ada yang bertahan lama ketika lahir. Nggak ditemukan atau nggak akan menemukan. Karena rata-rata meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Dia bingung, nggak melihat, nggak mendengar. Seperti tidak hidup kan? Oh, nggak melihat, nggak mendengar, nggak merasa. Mungkin ada apa ada. Jarang orang yang tidak melihat dan tidak mendengar sekaligus bertahan hidup lama. Pasti salah satunya berfungsi. Begitu. Kalau salah satu berfungsi ada input. Terus kemudian input pengetahuan, input ilmu itu di mana? Di prosesnya di fuad. Fuad itu di mana? Di qalb. Processingnya itu alatnya namanya fuad. Softwarenya, hardwarenya qalb, softwarenya fuad. Begitu. Hardwarenya udhun, softwarenya sama'. Hardwarenya ain, softwarenya basar. Paham ya? Bahasa hardware software paham ya? Apaan itu? Jangan mama atau bapak-bapak yang generasi bukan Gen Z kayaknya apa ya, hardware software. Tapi kayaknya paham ya, hardware itu yang tampak alatnya, perangkat kerasnya gitu ya. Telinga, software itu alatnya, bukan alat, ya, perangkat lunak, prosesnya, aplikasinya. Aplikasi yang membuat telinga itu berfungsi apa namanya? As-sama'. Alatnya namanya ain. Aplikasi yang membuat alat itu berfungsi namanya basar. Aplikasinya namanya jantung. Alatnya namanya jantung. Aplikasi yang membuatnya berfungsi namanya fuad. Nah, tiga hal ini yang kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Minimal buat apa? Al-istima', at-tilawah, al-hifdz. Seminimal. Sudah cukup? Belum. Hifdz hukumnya apa? Menghafal hukumnya apa? Secara individu sunnah, secara komunitas fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka wajib ada sebagian kaum muslimin yang menghafal keseluruhan Al-Qur'an. Tapi itu sudah Allah tentukan pasti akan ada sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu apa? Biasanya orang udah cukup sampai di sini. Seolah-olah hafidz itu puncak ya. Kalau udah hafidz itu seolah-olah puncak. Padahal belum. Itu baru level yang ketiga. Apa level yang keempat? Level yang keempat adalah at-tadabbur. Dan ini yang jarang dilakukan. Dan at-tadabbur ini cabang dari al-faham, cabang dari pemahaman.
cabang dari pemahaman. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai fahmul Quran, kita berbicara mengenai fahmul Quran, fahamnya Al-Quran, al-faham, pemahaman terhadap Al-Quran, al-faham. Al-faham ini ada dua, ada at-tadabbur, at-tadabbur, ada at-tafsir. Ada at-tafsir. Ada tadabbur, ada tafsir, ini pemahaman Al-Quran. Yang wajib mana? Yang wajib adalah at-tadabbur. Ini wajib untuk seluruh kaum muslimin. At-tadabbur itu wajib untuk seluruh kaum muslimin. Adapun tafsir, wajibnya buat siapa? Para ulama. Adapun tafsir, wajibnya buat para ulama. Tapi yang menarik adalah kita tidak akan bisa mentadaburi Al-Quran kalau kita tidak paham tafsir. Kita tidak akan bisa mentadaburi Al-Quran kalau kita tidak paham tafsir. Oh, berarti kita harus belajar tafsir juga. Kita bukan belajar tafsir, tapi kita mengkaji hasil tafsir. Nggak perlu belajar nafsirin. Maksudnya begitu. Buat orang awam nggak perlu belajar nafsirin Al-Quran. Cukup mengkaji hasil tafsiran kajian dari para ulama. Mau itu Ibnu Katsir, Alusi, atau misalnya yang ringan, Jalalain, atau misalnya yang versi Indonesia, Tafsir Al-Azhar, atau Tafsir MUI, Kemenag, Misbah, dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, kita cukup mengkaji tafsir itu semuanya. Sebetulnya kalau kita mau baca terjemahan versi Kemenag, versi Lajnah, itu pun tafsir sebetulnya. Begitu. Ya. Yang keempat apa? Tadabbur. Oh, banyak sekali ayat-ayat tentang tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin? Lagi-lagi qulub. Aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi ayat-ayat Al-Quran atau jantungnya itu ada gemboknya? Oh, berarti mentadabburi aktivitas apa? Aktivitas atau akal atau aktivitas jantung? Aktivitas apa? Aktivitas apa? Jantung. Am ala qulubin aqfaluha. Allah nggak bilang am ala uquli aqfaluha. Allah nggak bilang am ala ru'usi aqfaluha. Allah bilangnya am ala qulubin aqfaluha. Lagi-lagi aktivitas tadabbur adalah aktivitas jantung. Nah, ini belum dibedah sama ahli kesehatan modern nih. Ya, misalnya ada yang cita-cita anaknya jadi dokter, coba cari. Kok bisa Allah itu selalu mengaitkan kecerdasan berpikir, ya, merenung, bertadabbur, menghafal itu pakai qalb, bukan pakai otak. Padahal kalau ilmuwan modern kayaknya otak gitu. Hubungannya apa? Sebagian orang mengatakan otak itu cuma seperti hard disk. Cuma nyimpen data doang. Prosesornya jantung. Ada yang menganalogikan seperti itu. Prosesornya itu jantung. Gitu. Nah, begitu. Semakin bersih jantung, oh berarti itu prosesornya kelas tinggi. Apa kalau sekarang? Yang paling tinggi. Hah? i9. i9. Ryzen 9. Ryzen 9. AMD. Oh, Intel 9, itu berarti itu yang jantungnya bersih tuh. Bisa Intel 9. Kalau misalnya yang jantungnya agak kotor, udah itu mungkin Intel Atom gitu ya. Intel Atom itu buat laptop atau zaman dulu core to dua core itu. Atau single core jangan-jangan gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ternyata lagi-lagi aktivitas apa? Aktivitas jantung. Am ala qulubin aqfal. Dan Allah SWT juga mengatakan kitabun anzalna ilaiki mubarak liyatadabbar. Al-Quran itu betul kan buat ditadabburi. Ada yang pernah nangis nggak ketika dengar bacaan Al-Quran? Ada yang pernah nangis nggak? Pernah nangis? Pertanyaannya, nangisnya nangis karena tadabbur atau nangis karena irama? Oh, emangnya beda, Ustaz? Oh, beda. Aktivitas tadabbur, aktivitas jantung, aktivitas akal. Aktivitas akal, ya, atau qalb. Berarti ini aktivitas apa? Aktivitas ilmiah. Tadabbur itu aktivitas ilmiah. Tapi kalau orang yang menangis karena irama itu aktivitas apa? Emosional. Beda. Kalau irama itu emosional. Bisa sih kita gabungin, cuma kita jangan berhenti di sini doang. Kadang-kadang orang mencukupkan diri di sini, udah bisa nangis. Apa bedanya? Orang yang baru mengedepankan sisi emosional dalam berinteraksi dengan Al-Quran, itu pengaruhnya tidak akan lama. Bekasnya nggak akan lama. Asarnya nggak akan lama. Beda dengan orang yang sudah beraktivitas secara ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua,
orang yang sudah menggunakan akalnya, kalbnya, maka akan bisa mentadaburi Al-Quran apapun dan bagaimanapun iramanya. Mau orang bacanya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Langsung bisa mentadaburi. Kita bisa nggak? Ih, bacaan begitu gimana ditadaburinya? Hahaha. Bukan masalah itunya, berarti antum baru menikmati irama, belum menikmati ayat. Nah, kita naik level lah. Ini orang-orang awam boleh. Makanya buat orang yang punya suaranya bagus, Haikal, gitu ya. Nggak apa-apa, gayet orang awam dari si emosionalnya. Cuma jangan berhenti di situ. Sambil ditingkatkan. Sambil ditingkatkan. Masa guru tajwid masih aktivitasnya di emosional gitu kan? Pengajar Al-Quran, apalagi hafidhoh, masa aktivitasnya masih aktivitas emosional, naik aktivitas ilmiah yang melibatkan hal ataupun qalb. Ini yang keempat, at-tadabbur. Lalu apa tingkatan paling tinggi dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Setelah tadabbur apa? Al-amal. Makanya namanya mushaf tadabbur wal amal. Dan yang menarik ini ya, salah satu metode penulisan kitab ini, jadi nanti setelah ditadaburi ada soal. Jadi setiap sekian ayat ada tadaburnya apa, soalnya apa. Kemudian setelah itu amal yang bisa dilakukan. Ya, pengayanya. Bahkan di sini sebetulnya ya dari sisi cara pembelajaran itu jangan lanjut ke halaman berikutnya atau jangan lanjut ke pelajaran berikutnya kecuali minimal telah melaksanakan satu tugas, satu amal yang ditulis di sini. Ya, ini menarik, ya, luar biasa. Jadi benar aplikatif, memang sangat aplikatif dan ini mungkin ya yang pertama dan satu-satunya kitab ini. Belum ada yang serupa. Belum ada yang semisal. Kitab ini yang pertama dan satu-satunya. Tapi Ustaz, itu kan yang nulisnya orang Saudi. Biasanya cenderung Salafi, Wahabi. Ya, kalau memang kita nggak mau pakai ini, bikin versi kita. Versi madhab Syafi'i misalnya gitu ya. Versi madhab Hanafi. Tapi kenapa tetap dipakai? Karena ini tidak hanya merujuk pada satu tafsir. Bahkan disebutkan di sini ya bahwa kitab tadabbur ini merujuk pada kalau nggak salah 36 tafsir. 36 kitab tafsir. Ini luar biasa. Disarikan, diintisarikan 36 kitab tafsir. Untuk bayangkan, kajinya kayak gimana tuh. Terus dari 36 kitab tafsir itu disarikan dan mana kalimat yang paling mudah itu yang ditampilkan. Luar biasa. Antum nggak perlu ngaji banyak tafsir gitu kan. Cukup satu udah mencakup seluruhnya, ini adalah intisari. Baik, itu poin pertama yang disampaikan di muqaddimah. Bahwa ada kewajiban apa? Kewajiban untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah istima', yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah al-hifadz, kemudian at-tadabbur, kemudian amal. Makanya nanti di sini ada amal-amalan tertentu yang mesti dipilih. Nah, makanya di sini dikatakan ya, yahtarul qari mayunasibu minal a'malil muqtarihah fis safhah. Nah, ya. Jadi nanti ketika kita mengkaji kitab ini, pembaca Suaranya hilang. sebisa mungkin. Nah, begitu. Bagi yang nanti sudah punya terjemahannya, saya harapkan jangan lupa baca mukadimahnya. Atau kalau yang sudah punya kitabnya, kemudian juga sudah hilang tes. Ini berhenti ya. Masih ada nggak? Aman. Timbul tenggelam suaranya. Suaranya timbul tenggelam. Dan tes. Atau ininya, apa namanya, internetnya kuat nggak? Internetnya. Soalnya banyak yang pakai ya. Kalau nggak dialihin aja, dialihin pakai yang ini. Pakai, hah? Udah aman lagi. Tapi kelihatan sih ya kan, kalau internet turun kelihatan ya. Oke. Putus lagi Ustaz. Tes. Ada lagi. Tes. Oke, ada ya, aman lagi ya. Udah. Ininya patah-patahin atau ini memang gara-gara di sini aja? Oh, gara-gara di situ. Oke. Baik. Nah, untuk mengefektifkan waktu kita langsung masuk saja ya ke suratul Fatihah. Ya, tadi mukadimah di awal, intinya adalah
kita ada kewajiban terhadap Al-Quran yang tidak bisa kita hindarkan. Kemudian di antara manhaj penulisan ini, apa tadi, diambil dari berbagai macam kitab tafsir yang banyak. Kemudian di sini disertakan tadabbur, pertanyaan plus amal. Mudah-mudahan bisa langsung direalisasikan. Begitu ya. Itu inti dari muqaddimah yang sudah saya kaji. Begitu. Allah Ta'ala alam. Baik. Kita masuk ke surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun di sini para ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Nah, kalau ingin tahu rincian begitu, nggak ada di sini. Al-Fatihah ini apa-apa, nggak ada. Adanya di mana? Di tafsir. Misalnya Ibnu Katsir. Masya Allah ya. Ibnu Katsir itu satu surah Al-Fatihah banyak banget nafsirnya karena banyak membahas mulai dari isti'adzah, ta'awudz, kemudian basmalah, berbagai macam pendapatnya. Nah, ini juga salah satu rekomendasi, jangan lupa baca tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Fatihah. Perbedaan-perbedaan pendapat, hukum-hukumnya, bagaimana hukum baca isti'adzah, itu ada beberapa pendapat juga. Atau kalau misalnya ingin dari sisi ilmu qiraat, bisa baca kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. An-Nashr. An-Nashr itu apa? Tulisannya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Baik. An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Tapi kalau di sini kita langsung alhamdulillah kan al-waqafat at-tadabburiyah, poin-poin yang bisa ditadaburi langsung. Tapi sebelum ke sana di sini ada makna di sini. Jadi ternyata orang Arab pun butuh tafsir atas Al-Qur'an. Maksudnya mereka kan udah paham saat orang Arab. Ngapain ada pemaknaan? Karena ternyata kadang-kadang orang itu ngerti tapi nggak paham apa yang ada di balik itu. Begitu. Ya. Misalnya di sini Bismillahi. Apa sih maksudnya dengan nama Allah? Orang Arab kan pasti paham, nggak mesti juga. Belum tentu paham. Belum tentu semua orang Arab itu langsung paham Bismillah itu maknanya apa. Maka di sini ditafsirkan apa tafsirnya? Ai abtadi'u qiraati musta'inan bismillah. Itu artinya. Ai abtadi'u maksudnya atau maknanya adalah aku memulai qiraati bacaanku musta'inan dengan memohon pertolongan bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu makna bismillah. Kita mau makan berarti tinggal diganti abtadi'u akli. Aku mau makan dengan memohon pertolongan Allah. Aku mau wudu, makanya dianjurkan mengucapkan basmalah setiap kali akan melakukan kebaikan. Apapun kebaikannya. Apapun kebaikannya. Jadi kalau misalnya ada orang, itu kan gak ada dalilnya mengucapkan basmalah. Enggak. Apapun kebaikannya kita boleh mengucapkan basmalah. Dengan dalil umum. Dalil-dalil umum apa? Dalilnya, kullu amrin bibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta awtar aw ajdam. Segala perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus lafalnya bagaimana? Cukup bismillah? Jawabannya cukup. Kalau sekadar ingin dapat pahala sunnah. Cukup bismillah saja, cukup. Mau wudu, bismillah. Mau makan, bismillah, cukup. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi, menyempurnakannya dengan Ar-Rahmanir-Rahim, afdol. Bismillahirrahmanirrahim, itu afdol. Tapi kan hadisnya cuma samillah. Misalnya begitu ya. Hadisnya kan cuma samillah, sebutlah nama Allah. Iya, maknanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Al-Imam Nawawi, mengucapkan Bismillah dengan Ar-Rahmanirrahim itu afdal, lebih utama. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Jadi Bismillah itu ay abtadi'u qiraati musta'inan Bismillah. Dan yang menarik juga ada satu tafsir yang disebutkan Syekh Nawal Bantani, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an dengan basmalah, ini rahasianya ada di mana katanya? Rahasianya ternyata kata beliau ada di huruf ba. Rahasianya ada di huruf ba. Wih, apa itu? Karena dengan ba lah kita menyerahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah dengan nama Allah. Jadi benar-benar kita itu menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang lain, belum menyebutkan hikmah yang lain. Ba itu kemudian oleh para ulama titiknya ada berapa? Ada satu. Kenapa bukan tak? Kenapa bukan tak yang titiknya lebih dari satu gitu? Ternyata di antara hikmahnya tadabbur ini tadabbur rasam, tadabbur bukan rasam apa? Dobat, tadabbur dobat. Ternyata segala yang wujud itu pasti diawali dari satu titik. Segala yang wujud pasti diawali satu titik. Antum mau lukis pasti satu titik. Mau lukisan jelek, mau lukisan bagus pasti dari satu titik.
Nggak mungkin bahkan garisnya dari satu titik. Maka segala yang terjadi di atas muka bumi ini tadaburnya, segala yang terjadi di muka bumi ini diawali dari satu titik. Siapa itu? Allah yang mengawalinya. Maka dialah yang awal, dialah yang akhir. Ini subhanallah ya. Bagaimana mentadaburi huruf ba doang bisa sampai begitu. Nah, silakan antum bisa kaji kitab tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mengkaji hal itu. Jadi rahasia huruf ba luar biasa. Dan kemudian ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita benar-benar menyerahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan udah Bismillah dengan nama Allah. Oleh karena itu haram hukumnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kalau mau maksiat. Memangnya ada tuh orang mau maksiat baca Bismillah. Terus saya pernah dengar lewat video anaknya Ustaz dia. Nggak disebutin lah ya. Dia bilang, jadi sebenarnya hidayah itu bisa datang dari mana saja. Misalnya kita nih masih suka minum minuman keras, ya seenggaknya baca bismillah dulu sebelum minum. Ini haram hukumnya. Masa menyerahkan alkohol pada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, aku minum alkohol karena engkau. Itu ngelunjak. Dosanya dua. Dosanya dua. Dosa minum alkohol, dosa ngelunjak sama Allah baca bismillah sebelum minum alkohol. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim sunnah sebelum melakukan perbuatan baik. Tapi makruh sebelum melakukan perbuatan yang makruh. Haram sebelum melakukan perbuatan yang haram. Hati-hati, nggak semuanya baik langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang, wah misalnya ada orang mau judi, aduh saya masih judi nggak bisa lepas, udah deh bismillah dulu deh supaya dosanya berkurang. Bukan dosa kurang, malah nambah dosanya. Malah nambah dosanya gitu ya. Ini kata bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yaumiddin. Nah ini juga ternyata orang-orang Arab pun banyak yang belum memahami dengan baik. Karena ad-din itu kan artinya agama. Secara bahasa sehari-hari, ya. Tapi yaumuddin hari agama, apa hari-hari agama? Ternyata maknanya apa? Yaumil jazaa'i wal hisab. Hari akhir. Hari pembalasan dan pertanggungjawaban. Yaumuddin. Begitu. Jadi jangan kira orang yang bisa bahasa Arab itu otomatis bisa paham Al-Qur'an. Belum. Paham tafsir kalau ingin memahami. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dilaknat. Siapa orang yang dilaknat? Kita kan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Kita pengen berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang dilaknat. Siapa orang yang dilaknat? Ternyata di sini ada jawabannya. Apa itu? Al-Yahud. Yahudi. Pertanyaannya, kenapa Yahudi dilaknat? Itu ada lanjutannya tuh, baca. Waman syabahahum fi tarkil amali bil ilmi. Apa artinya? Apa artinya? Dan siapa saja yang mirip mereka dalam hal apa? Fi tarkil amali, meninggalkan amal bil ilmi, padahal punya ilmu. Diterjemahin itu ya? Jangan letterlek lah terjemahin itu. Gak enak pakai bahasa Arab. Gak enak. Padahal punya ilmu. Itu lebih enak. Ya. Meninggalkan amal dengan ilmu. Apa meninggalkan amal dengan ilmu? Meninggalkan amal padahal punya ilmu. Maka siapa saja yang punya ilmu tapi nggak beramal, itu orang Yahudi. Atau sudah tasyabbuh dengan Yahudi. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama pakar mazhab Hambali di Saudi, beliau mengatakan ulama umat Islam hari ini banyak yang sudah menjadi mirip Yahudi. Ilmunya tinggi tapi nggak beramal. Nauzubillah. Jangan sampai kita berdoa pada Allah ghairil maghdubi alaihim tapi kita tetap nggak beramal. Apa ininya? Apa namanya? Lucu gitu ya. Di satu sisi kita berdoa nggak pengen jadi Yahudi, tapi di sisi lain kok ilmunya nggak diamalin. Kan lucu. Terakhir di sini makna ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kalau tadi itu dilaknat, dimurkai, dilaknat, ada yang dhalin. Ad-dhalin itu apa? Sesat. Siapa? Pertanyaannya. Nah, di sini dijawab an-nasara, orang Nasrani. Wa man syabahahum, dan siapa saja yang mirip mereka. Apa cirinya orang Nasrani? Fil amali, dalam hal apa? Beramal bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Orang Yahudi banyak ilmunya, enggak mau beramal. Orang Nasrani banyak amalnya, enggak ada ilmunya. Nah, kata Syekh Utsaimin apa? Dan orang Islam hari ini ulamanya mirip Yahudi, awamnya mirip Nasrani.
Ulamanya banyak ilmunya, sedikit amalnya. Awamnya rajin beramal, tapi nggak ada ilmunya, berantakan semua. Dan itu nyata. Umat Islam hari ini banyak yang seperti itu. Padahal mereka senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya ketika Ibnu Mas'ud mendefinisikan makna takwa, takwa itu kan kita sering dengarnya apa? Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang larang, menjauhi apa yang dilarang. Tapi Ibnu Mas'ud nggak sesederhana itu. Beliau mengatakan, anta budallah, engkau beribadah pada Allah ala nurin minallah, di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup beribadah pada Allah, ala nurin minallah. Tarju thawab Allah, dan berharap balasan dari Allah. Wa antatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, lagi-lagi di atas ilmu. Takhaf iqab Allah, dan karena takut akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ini makna secara global. Terus gimana kalau yang lain, Ustaz? Ya kalau orang Arab yang lain nggak akan terlalu bermasalah, begitu ya. Kalimat-kalimat yang lain tidak akan terlalu bermasalah. Kemudian setelah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada poin pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan Maliki Yaumiddin. Jemput ya. Udah, jelas. Maka kita langsung masuk ke poin-poin tadaburnya. Kalau tadi makna-maknanya, kita masuk ke poin-poin tadaburnya. Baik. Poin pertama, 3 ayat nih. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Atau Maliki Yaumiddin. Secara makna atau secara tafsir, sebetulnya kebanyakan ulama itu lebih cenderung ke Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena dari sisi makna, Malik itu lebih agung, lebih besar. Malik lebih besar daripada Malik. Emangnya bedanya apa? Maknanya saja. Malik raja, penguasa. Malik apa? Pemilik. Pemilik itu biasa apa aja. Begitu. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tadabbur, rata-rata ke Malik memaknainya. Terus kita baca Malik, ya karena Nabi SAW juga baca dua-duanya, nggak masalah. Terus kita kalau sholat bagaimana? Boleh baca Malik, boleh baca Malik. Ulama Syafi'iyah di Yaman mengatakan rakaat pertama Malik, rakaat kedua Malik. Oh, kok bisa gitu? Karena dianjurkan memanjangkan rakaat pertama walaupun cuma 1 huruf. Jadi lebih 1 huruf kan? Huruf alif. Maknanya beda. Beda. Kok beda qiraat, beda makna? Beda qiraat memang bisa memunculkan beda makna. Begitu ya. Ini penting. Banyak orang awam yang keliru memahami perbedaan riwayat. Oh, itu kan cuma beda dialek, maknanya sama. Enggak. Maknanya beda. Loh, maknanya beda. Berarti Quran banyak. Qurannya 1, maknanya banyak. Loh, terus gimana tafsirnya? Makanya ahli tafsir harus paham qiraat kalau ingin menafsirkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya makna yang digalinya utuh. Kalau kita cuma paham 1 riwayat, itu baru tadabbur, itu belum tafsir. Kalau ingin menafsirkan, kita harus paham banyak riwayat. Supaya bisa, bahkan riwayat yang syadz, untuk menafsirkan itu selama sahih sanadnya dipakai. Riwayat yang syadz, riwayat yang gak diamalin, untuk ditafsir boleh digunakan. Baik. Maka dari 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala, atau di sini para ulama mengambil ibrah, ka'annahu subhanahu yaqul, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi in kuntum tahmiduna wa tu'azzimuna lil kamali dzati was sifati fahmiduni fa inni ana Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, apabila engkau ingin memujiku dan mengagungkan karena kesempurnaan sifat dan kesempurnaan zat, maka pujilah aku. Karena akulah yang paling sempurna sifat dan zatnya. Karena akulah Allah yang paling sempurna sifat dan zat. Pujilah. Wa in kana li ihsani wa tarbiyah wal in'ami fa inni ana rabbil alamin. Ana rabbul alamin. Dan kalau engkau ingin memujiku, atau kalau engkau ingin memuji dan mengagungkan sesuatu disebabkan karena perbuatan baik, karena tarbiyah, karena pendidikan, pembinaan, wal in'am, dan kepengurusan, ya, pengelolaan, fa inni ana rabbul alamin, maka pujilah aku karena semuanya aku adalah pengurus alam semesta. Rabbul alamin, pengurus alam semesta. Wa in kana lirraja wat tam'i fil mustaqbal fa inni ana rahmanir rahim. Dan kalau engkau ingin memuji
karena mengharapkan sesuatu dan cita-cita di masa yang akan datang, maka pujilah aku karena sesungguhnya aku adalah Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi maksudnya apa? Pujilah aku dan nggak usah apa istilahnya? Nggak usah risau dengan masa depan. Udah. Aku penyayang, aku pengasih. Ngapain risau di masa depan, kata Allah, seolah-olah begitu. Ya. Wa in kana lil khauf fa inni ana malik yaumiddin. Dan kalau memang engkau ingin memuji sesuatu, memuji zat, ya, karena rasa keagungan dan takut, maka pujilah aku karena aku adalah penguasanya hari akhir. Maka apapun alasan untuk memuji itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ringkasan yang diambil dari kalimatnya diambil dari tafsir Alusi. Jadi menurut penyusun kitab yang paling mewakili dari banyak tafsir itu adalah tafsirnya Alusi, maka diambil gitu. Baik, ya ini tiga ayat ada 4 sifat. Yang pertama Rabbul Alamin, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, yang keempat Malik Yaumiddin. Ini 4 sifat yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah yang menunjukkan apa? Menunjukkan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala dan alasan kenapa kita mesti memuji Allah. Dan kenapa kita harus mendahulukan Allah daripada yang lain. Ya, karena Allah adalah Allah itu sendiri, kemudian Rabbul Alamin, pengelola alam semesta, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Malik Yaumiddin. Berkaitan dengan Rob. Rob ini kan yang ngatur, super. Kalau bahasa kita sutradara. Cuma saya nggak mau pakai bahasa yang modern, khawatirnya nggak masuk. Mirip sutradara sih, mirip sutradara. Rob itu ngatur, mudabir. Ada kalimat dalam bahasa Arab, apa istilahnya? Kalimat-kalimat pendek itu apa? Mahfudhah, bahasa Indonesia apa mahfudhah? Ya, kata-kata mutiara ya. Ada kalimat apa? Anta tastarih fit tayarah wa anta la ta'lam apa? Qaidah. Antum itu kalau di pesawat santai-santai aja kan, padahal nggak tahu siapa pilotnya. Benar? Santai nggak antum naik pesawat? Santai. Yakin sampai? Yakin. Kenal pilotnya? Antum tahu kemampuan berpilotnya? Enggak. Kok percaya? Kok percaya pertanyaannya? Kok percaya? Ya. Anta tastarih fis safina wa la ta'lam qabtainah. Antum santai-santai di kapal laut, di perahu, antum nggak tahu siapa apa istilahnya masinis, kaptennya. Kapten kapalnya nggak tahu kan? Tapi santai nggak? Santai. Ada ombak segala macam, yakin aman? Yakin. Antum tahu paham kemampuan mengemudinya? Enggak. Antum tenang. Kok bisa begitu? Maka pertanyaannya kemudian wa kaifa la tastarih fi hayatik? Kenapa antum enggak tenang di kehidupan antum? Wa anta ta'ala innallaha mudabbir. Innallaha mudabbir. Padahal antum tahu bahwa Allah yang atur seluruh alam. Ini menarik ya. Antum bisa tenang di perahu, antum bisa tenang di pesawat, padahal antum nggak tahu siapa yang mengemudikannya. Tapi banyak orang yang nggak tenang di kehidupan, padahal tahu Allah yang ngatur semuanya loh. Kok aneh? Kebalik ini kan. Nah, ini mudah-mudahan jadi tadabbur juga bagi kita sekalian. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam, ya udah selesai gitu. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Apa yang dirisaukan? Makanya saya juga sering dengar ceramahnya Gus Baha gitu ya. Gus Baha itu pernah bilang apa? Manusia hari ini kerja keras banting tulang sampai nggak tidur buat makan. Nggak tidur buat makan. Emangnya berapa banyak sih makannya? Sehari paling 3 piring. Kalau nambah sepiring berarti sehari 6 piring. Wah, banyakan mana sama gajah makannya? Banyakan mana sama gajah makannya? Banyakan gajah ya? Saya yakin banyakan gajah. Gajah rumputnya butuh berapa? Karung kan? Lebih dari 6 piring. Pertanyaannya, gajah tidur nggak? Oh, tidur. Gajah yang makannya lebih banyak daripada manusia tidur. Dan nggak khawatir besok dapat makan atau enggak. Walaupun mereka tinggal di
Padang rumput di apa istilah savana di Afrika, nggak ada yang ngempanin, nggak ada. Beda sama gajah-gajah yang di kebun binatang itu ada yang ngempanin. Ini yang di alam liar, nggak ada gajah yang risau, ada nggak gajah yang galau? Antum ketemu gajah galau, kenapa gajah galau? Ini bingung besok bisa makan apa enggak? Nggak ada. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita kembali ke zaman dulu, ada yang lebih besar dari gajah, apa dinosaurus. Makanya segimana berarti dinosaurus? Wah, makanya lebih banyak lagi. Ada nggak dinosaurus yang galau? Itu kan nggak ada kan? Nah sekarang ada manusia yang galau gara-gara cuma buat nyari makan 6 piring kan? Lucu. Lucu. Berarti lebih tawakal hewan daripada manusia. Ini jadi pelajaran juga. Ketika kita sudah mengatakan Rabbul Alamin, sudah selesai. Makanya ketika kita sholat juga kan Allahu Akbar, yang paling besar sebenarnya Rabbul Alamin. Kenapa juga kemudian kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Itu sebetulnya penyerahan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya mulai sekarang jangan risau. Rizki itu dari Allah. Kebutuhannya antum beda-beda. Kemarin saya ngobrol sama Ustaz Yuda. Berapa kebutuhan antum? Beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Ya karena rizkinya masih gitu dan gak bisa disamain. Gak bisa disamain. Misalnya, Ustaz Yuda butuh sekian juta, saya butuh sekian juta. Kok beda, Ustaz? Padahal anak antum lebih banyak. Ada Ustaz yang lain misalnya, kok antum cuma segitu cukup, Ustaz? Gitu ya. Padahal anak antum lebih banyak ya. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa, karena itu ketetapan Allah. Nggak perlu khawatir. Ada Ustaz, kita ngobrol, anaknya lebih banyak, ngurus orangnya lebih banyak, tapi ternyata dihitung per bulan, jauh lebih kecil, setengahnya. Tapi cukup. Tapi cukup. Ini kan berarti masalahnya bukan seberapa besar rezeki masalah. Sisanya itu tinggal kita bersyukur atau enggak, kita qanaah atau enggak, udah selesai. Kalau kebutuhan antum besar, Allah pasti kasih sesuai dengan kebutuhan antum. Rezeki itu nggak akan apa namanya? Nggak akan tertukar. Bahkan sebetulnya ya, menurut para ulama rezeki itu nggak bertambah dan nggak berkurang. Loh, tapi kan ada dengan silaturahim rezeki bertambah. Nah, Ibnu Qayyim menjawab apa? Berkahnya yang bertambah. Jadi rezekinya sedikit tapi berkah. Bukan, makanya kalau misalnya ada orang sekarang siapa pengusaha paling sukses misalnya, Bill Gates misalnya gitu. Siapa Bill Gates? Antum bikin apa? Bikin software misalnya gitu ya, kayak Bill Gates. Bisa nggak kayak Bill Gates? Antum pokoknya step by stepnya ngikutin Bill Gates. Semuanya modalnya sama, perusahaannya sama. Nggak akan bisa sama hasilnya. Nggak akan bisa sama. Ya. Atau misalnya sekarang ada Tokped. Wih, keren nih bikin Tokped. Antum bikin yang mirip Tokped, yang lebih canggih. Belum tentu hasilnya sama. Belum tentu hasilnya sama. Kenapa? Karena rezeki itu seperti orang mancing. Satu empang, yang mancingnya 100. Sama nggak yang dapatnya? Berpengaruh sama kualitas pakan? Enggak. Berpengaruh sama kualitas pancing kayu? Enggak. Berpengaruh sama posisi? Enggak juga. Berpengaruh sama lamanya waktu? Enggak. Nah, kalau antum ingin belajar rizki, belajar sama orang yang lagi mancing. Ada orang yang 8 jam duduk, gak dapat. Ada orang baru 5 menit, duduk, dapat. Dan ini kenyataan ada. Kenapa rizki? Gak bisa kemudian rizki itu diatur oleh kita, gak bisa. Allah yang sama orang kayak orang mancing. Nah ini tadabbur. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan pada kita, lama kana soal Allah hidayah ila siratal mustaqim, ya, bahwa ketika seseorang kemudian ingin berdoa mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus, maka wa hum ayuqaddimu baina yadayhi hamidahu wa thana alaihi. Jangan lupa untuk apa? Mendahulunya dengan memuji Allah, ya, dengan berterima kasih pada Allah. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita ingin berdoa tapi lupa memuji. Wa tamjiduhu thumma dzakara ubudiyatihim wa tauhidihim. Begitu ya. Fahatani wasilatani ila matlubihim. Dan ternyata memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari tawassul untuk mencapai doa. Jadi adab dalam doa, berarti di sini di yang kedua adab dalam doa. Sebelum kita lanjut ke sini, soalnya dulu nih, soal tadabbur yang pertama poin tadi, as-su'al.
Soal tuh, ada soal ya di sini ya. As-soal yang warna merah. Ma dalalatul awsafil arba'ah fi bidayati suratil Fatihah alal hamdulillah. Eh, jadi apa petunjuk dari 4 sifat di surah Al-Fatihah alal hamdulillah atas memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok kita kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena dikaitkan dengan 4 sifat yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Tadi udah jelas ya. Kalau ingin memuji ini, memuji karena ini. Nah, itu mudah-mudahan bisa dijawab. Jawab di sini. Jawabnya kalau bisa jangan lihat, ditutup ya. Pakai kata kalimat sendiri. Karena ini pakai bahasa Arab, kalau bisa pakai bahasa Arab juga. Baik. Kemudian yang kedua tadi kita lanjutkan, fahatani wasilatani ila matlubin. Karena sesungguhnya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari wasilah untuk mencapai tujuan mereka dalam doa tadi. Tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa tawassul ilaihi bi ubudiyatihi, dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ubudiyah, dengan sifat-sifat ubudiyah. Wahatani alwasilatani la yakadu yaruddu ma'ahum doa. Dan 2 wasilah ini akan menyebabkan doa antum diijabah. Yang akan membuat doa itu tidak akan tertolak katanya. Berarti kalau kita ingin doa, biasakan apa? Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah. Kita doa itu ngerayu. Antum kalau ngerayu banyak muji atau banyak minta gitu. Kan kita ngerayu yang udah nikah gitu. Pengen sesuatu misalnya tuh. Rayu dulu istri kan, rayu dulu, kasih dulu sesuatu, bahkan kalau perlu jajanin dulu. Tiba-tiba minta apa? Ya minta A, minta B, minta C. Kalau yang hobinya main game, minta PS5 gitu ya. Ada yang kisah begitu kan, istrinya tiba-tiba di servis gitu ya. Istrinya bingung, ada apa ini? Ada apa ini? Di servis dulu. Maka demikian pula kita sama Allah, jangan langsung minta-minta aja begitu. Ya, maka mintalah, dan minta itu adalah tawassul, dan Allah itu senang. Beda sama manusia. Manusia kalau misalnya kita banyak ngasih, banyak memuji, kemudian tiba-tiba minta, kesal. Tapi Allah senang begitu. Jadi jangan kemudian kita doa itu langsung, ya Allah minta ini, puji dulu, ya Allah engkau adalah maha ini, engkau adalah Allah rabbus samawati wal ardi man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihin wa lakal hamdu al haq wa dzukal haq. Itu kan doa tahajud kan begitu. Muji semuanya dulu tuh. Muji semuanya baru kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi biasakan dalam doa itu ada permintaan dan ada pujian. Kunut juga begitu kan? Ada permintaan, ada pujian. Cuma kalau kunut yang warid yang biasa dibaca di subuh dalam madzhab Syafi'i, pujiannya di tengah, ya. Doa dulu, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina adzaban nar. Nah, kemudian memuji, fa innaka taqdi wa la yaqdu alayk innahu la yadhillu man walid wa la ya'zzu man 'alayk tabarak rabbana lakal hamdu 'ala ma qad nastaghfir. Itu pujian begitu. Jadi ada pujian, ada doa. Nanti kalau kita berbicara tentang adab doa lebih jauh lagi, ada yang namanya sholawat. Salat juga termasuk adab doa. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Jazari nambahin apa itu? Tawassul dengan Nabi. Oh, tawassul pakai Nabi kan katanya bid'ah, kata Ibnu Jazari sunnah. Kata Ibnu Jazari sunnah. Makanya kalau ada orang yang ya apa nih misalnya agak-agak ekstrim dalam hal fikih seperti ini, kemudian masih cinta sama Ibnu Jazari, itu ini juga ya agak kontradiksi juga. Karena Ibnu Jazari itu amalannya kayak amalan orang Indonesia gitu. Tawasulan, tabarukan, yang gak disukai sama sebagian orang. Bahkan Ibnu Jazari itu kan, beliau mengatakan di antara doa yang paling mustajab itu adalah sambil berziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Antum kalau misalnya mau kemana? Mau ziarah ke makam Imam Syafi'i. Ngapain? Mau doa. Wah ente, musyrik gitu. Bukan bid'ah lagi itu dibilang musyrik gitu. Ibnu Jazari begitu ternyata. Bahkan Ibnu Jazari ingin mendapatkan keberkahan dari Syatibiyah. Apa yang beliau lakukan? Ziarah ke makam Imam Syatibi, baca matan Syatibiyah. Makanya ini juga Anda pengen ya, sebenarnya ada rihlah umroh plus ke Syam, ke Mesir. Ngapain? Ke makamnya Imam Syafi'i. Ngapain doa di sana? Ke Syam, bukan ke Syam, ke Shiraz. Ngapain ke Shiraz? Ke makamnya Ibnu Jazari, baca Muqaddimah Jazariyah. Wah, antum udah jadi kuburium.
Tadi bilang kemudian enggak, itu kebiasaan para ulama begitu, kebiasaan para ulama zaman dulu. Dan tidak mungkin kemudian Imam Ibnu Jazari melakukan kemusyrikan, itu nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan Imam Ibnu Jazari melakukan kemusyrikan. Sanad Al-Quran ke beliau semuanya, kalau beliau musyrik berarti sanad Al-Quran sekarang itu semuanya bukan sah, batil semuanya, sanad Al-Quran batil semuanya, nggak mungkin. Ya. Gimana caranya Allah milih orang musyrik buat mengumpulkan sanad Al-Quran? Gimana ceritanya? Nggak mungkin. Ya, makanya salah satu dalil buat orang awam ya, Ibnu Jazari aja begitu. Itu kalau orang awam ya, kalau ilmiah ya bisa dikaji secara ilmiah. Cuma tawasul itu nggak cuma lewat memuji Allah, tawasul itu nggak cuma lewat ibadah, tawasul itu nggak cuma lewat apa di sini mengagungkan Allah, tapi juga dengan cara yang lain. Sholawat juga bagian dari tawasul. Ya, kemudian mengirimkan surah Al-Fatihah buat Nabi dan para sahabat itu bagian dari tawasul. Termasuk ajaran sholatullah salamullah itu kan tawasul. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Tawasul semuanya itu. Tawasul semua. Baik. Soal Zukirat fil ayat wasilatani listijabati doa mahuma. Disebutkan dalam ayat dua cara untuk agar doa bisa diijabah. Apa itu? Nah, apa tadi? Mendahulunya dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Itu dua. Baik. Kita masuk ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menarik kalau misalnya siapa saja yang pernah belajar bahasa Arab mendahulukan iyyaka na'budu. Karena aslinya na'buduka. Kalau secara bahasa sehari-hari itu na'budu atau na'buduka atau na'budu iyyaka. Begitu. Tapi kok didahulukan iyyaka? Nah, ini ternyata faidahnya apa? Faidahnya ingin menegaskan bahwa hanya engkaulah ya Allah. Jadi didahulukan. Penegasan itu objeknya, bukan subjeknya. Kalau na'budu didahulukan, berarti kan penegasannya di subjeknya. Kami benar-benar menyembahmu. Allah nggak pengen itu. Kami benar-benar menyembahmu, tapi kan bisa juga loh menyembah yang lain. Iya nggak? Misalnya Ustadz Yuda ngomong ke istrinya, saya super duper sangat amat mencintaimu. Tapi kan belum tentu nggak mencintai yang lain. Iya. Nah, makanya didahulukan iya kak. Hanya engkaulah yang aku cintai. Nah, udah selesai kalau begitu. Nah, ini yang diinginkan dari ayat ini. Iya kak. Hanya kepadamu ya Allah. Cuma jangan sampai salah baca. Tadabbur dari si tajwidnya jangan sampai salah baca. Iya kak jangan dibaca iya kak. Iya kak kalau nggak ditasdid artinya cahaya matahari. Al iya itu cahaya matahari. Kok nggak bisa nulis? Al iya apa al iya? Al iya tanpa tasdid itu artinya daw'us syams. Daw'us syams. Ainda ghurubiha. Apa artinya? Cahaya matahari ketika terbenam. Sunset. Iya artinya sunset. Jadi kalau misalnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada sunsetmu ya Allah kami menyembah dan kepada sunsetmu ya Allah kami minta pertolongan. Wah ini agama baru nih. Nyaingin Shinto. Kalau Shinto kan sunrise, ini sunset. Agama baru. Hati-hati ya. Jangan dibaca iyyaka dibaca iyyaka. Ada sebagian orang, Ustaz, ribet amat sih baca Al-Qur'an harus ditekan harus gini. Karena itu bahasa Arab. Sebetulnya dalam bahasa Indonesia pun ya sama aja, cuma karena bahasa kita terbiasa. Misal habis makan apa? Makan soto mie. Soto mie. Soto mie. Coba kita ganti T-nya sama D. Habis makan apa? Sodomi. Gimana sodomi? Beda nggak maknanya? Oh beda kan? Satu huruf beda. Sama aja sebetulnya bahasa Indonesia juga. Kalau satu huruf itu bisa berubah makna. Apalagi beda harokat. Ya kan? Soto, sate. Udah beda-beda tuh. Beda-beda. Siti, udah beda lagi. Ya. Beda-beda. Cuma kadang-kadang karena dia dari bahasa Arab, kok kesannya ribet, padahal sama aja. Orang luar mau belajar bahasa Indonesia sama, beda juga. Maka hati-hati ya. Iyyaka jangan dibaca iya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Seakan-akan sebelum minta tolong ibadah dulu. Seakan-akan ingin bilang begitu. Yang pertama, poin pertama. Poin kedua sebagaimana disebutkan dalam poin di sini. Dzikral isti'anah, isti'anah disebutkan ba'dal ibadah. Minta tolong itu disebutkan setelah ibadah. Ma'duhuliha fiha. Padahal minta tolong bagian dari ibadah. Paham nggak maksudnya? Minta tolong sama Allah itu kan bagian dari ibadah. Tapi kok disebutin lagi? Kenapa katanya alasannya? Lihtiyajil abdu lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anah billahi ta'ala. Karena yang namanya seorang hamba itu membutuhkan pertolongan Allah dalam seluruh ibadahnya. Karena kita sebagai seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. La haula apa artinya? Tidak ada daya. Maksudnya apa? Tidaklah bisa kita menghindar dari maksiat kecuali atas izin Allah. Wala quwwata, dan tidaklah bisa kita kuat melaksanakan ibadah illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diambil dari tafsir As-Sa'di. Yang tadi dari Ibnu Qayyim. Soal, pertanyaan. Al-isti'anah naw'un min anwa'il ibadah. Isti'anah itu, meminta pertolongan itu adalah bagian dari ibadah. Falimada apa ini? Falimada afraduhallah bidzikri ba'da dzikril ibadah asyamilah listi'anah wa ghairiha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi kalimat isti'anah setelah menyebutkan kata ibadah? Jawabannya apa? Karena setiap ibadah butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih poin yang sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Ini mendahulukan iyyaka. Al-ibadah a'la maratibil khudu'. Bahwa yang namanya ibadah itu adalah tingkat tertinggi dari ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat tertinggi tunduk. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku, "Oh, saya tunduk sama Allah Subhanahu wa taala," tapi nggak ibadah, bohong. Percaya iman pada Allah tapi nggak ibadah, bohong. Kamu beriman pada Allah, beriman tapi kok nggak puasa, ya bohong berarti imannya. Wala yajuzu syar'an wala aqlan, dan tidak diperbolehkan baik menurut syariat ataupun menurut ukuran akal sehat, fa'alaha illa lillahi ta'ala, melakukan ibadah ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya didahulukan iyyaka sebelum na'budu, didahulukan iyyaka sebelum nasta'in. Kenapa? Karena yang berhak diibadahi li'annahul mustahaqqu lidzalik, yang berhak diibadahi, yang berhak dimintai pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Likaunihi maulian li'azami ni'am minal hayati wal wujudi wa tawabi'ihim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memang bisa memberikan begitu banyak nikmat dalam kehidupan. Segala sumber kenikmatan dalam kehidupan dan keberadaan kehidupan itu sendiri itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka secara akal pun bagaimana mungkin kita mau ibadah kepada selain Allah, padahal Allah yang telah mengadakan bumi, Allah memberikan kenikmatan, Allah yang telah menghadirkan kita, bahkan Allah menciptakan kita. Maka tidak mungkin kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah Ta'ala a'lam. Makanya kenapa kemudian kita beribadah hanya kepada Allah? Karena hanya Allah yang berhak diibadahi. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Baik, seperti itu. As-su'al limadha khusratul ibadatu lillahi ta'ala. Kenapa kok ibadah dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang paling berhak. Bukan karena Allah yang paling berhak, karena Allah yang satu-satunya berhak diibadahi. Dan bentuk ibadah banyak. Salah satunya adalah misalnya berdoa, itu bentuk ibadah. Salah satunya adalah misalnya salat, zakat, dan lain sebagainya. Poin kelima, gimana Ustaz? Udah habis? Oh, belum selesai ya Al-Fatihah. Baik. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab mungkin ya. Nah, bila ada yang tanyakan, berarti besok kita maju ke poin 5 dan poin 6. Cuma ini belum amalnya nih ya, belum amalnya. Cuma saya bacakan satu amalnya lah ya. Amalnya kan di sini ada 3 nih. Amal ada 3 nih ya. Al-amalu bil ayat. Bagaimana mengamalkan ayat ada 3? Satu aja deh. Ud'ullaha wabda du'a
bilhamdi wa thana alaihi subhanaka kama ibtada'ati suratul Fatihah. Tsumma is'alhu ma turidu kama khutimatis surah. Alhamdulillahirabbil alamin ihdinas siratal mustaqim. Apa yang mesti kita lakukan di sini? Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala dan mulailah doa dengan mengucapkan pujian pada Allah, pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silakan berdoa sesuai dengan doa yang kau inginkan. Jadi PR-nya gampang insya Allah ya, berdoa dan mulai doa dengan hamdu. Kalau di kalangan orang-orang Indonesia udah umum nih. Mau doa apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amuka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Udah pujian semua tuh. Jadi kalau yang hafal doa template ini, alhamdulillah sudah ngamalin poin pertama. Poin kedua, poin ketiga, insya Allah nanti kita PR-nya besok. Jadi PR sekarang, sebelum besok kita mulai berdoa pada Allah, mulai doa dengan hamdalah, dengan muji Allah, lalu silakan berdoa sesuai dengan apa yang kita minta. Bisa nanti dilaksanakan sebelum buka puasa. Ya, begitu. Allah Ta'ala a'lam. Sampai poin keempat berarti tadi ya. Nah, silakan Lidah. Mau dibimbing dulu atau langsung aja? Soalnya saya nggak bisa ngeliat segala macam di situ kan. Masya Allah ya, yang hadir ini 50-an peserta di Zoom. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan Ustaz? Di sini udah ada. Oh, ada. Oh, belum ada pertanyaan. Dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada ya udahlah, udah mau pada siap-siap buka puasa kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Ada cukup ini. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Maaf tadi kurang jelas yang maksudnya Malik sama Malik itu cara kita kalau baca sholatnya bagaimana Ustaz? Oh, rokat pertama misalnya Maliki Yaumiddin sampai selesai. Begitu rokat pertama tuh. Nanti rokat kedua baca Maliki Yaumiddin. Begitu diganti. Begitu maksudnya. Dipahami insya Allah ya. Begitu. Karena rokat pertama dianjurkan lebih panjang daripada rokat kedua. Terus rokat ketiga bagaimana? Ya pendek, lebih utama. Karena dianjurkan lebih pendek. Tapi kalaupun mau panjang lagi nggak masalah, kan nggak baca surah, tetap lebih pendek. Kenapa kok rokat pertama yang panjang, bukan rokat pertama yang pendek? Karena dianjurkan memanjangkan rokat pertama sebelum rokat yang kedua. Begitu. Allah Ta'ala. Syukran Ustaz. Nah, Barakallah. Afwan. Izin bertanya, Dipersilakan. Ustaz. Ada lagi yang tanyakan? Boleh, silakan. Sebelumnya saya ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz untuk pemaparan Wa materi jazakumullah ini. khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Izin bertanya yang soal tadi Malik Yaumiddin barusan Ustaz. Itu boleh ya Ustaz ya kita Nah, baca seperti boleh. itu? Apa Tidak masalah. saya tahunya Tidak selama masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Oh gitu ya. Oh, selama ini kan katanya nggak boleh campur aduk riwayat ya. Eh, Mencampur aduk riwayat, thoriq atau qiraat, hukum asalnya boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, enggak lagi talaki. Lagi talaki nggak boleh campur aduk. Karena talaki antum dibatasi. Mau baca pakai apa? Hafs, ya udah baca hafs. Jalur apa? Syatibiyah udah syatibiyah. Kalau talaki nggak boleh. Yang pertama, tidak boleh mencampur aduk riwayat, qiraat ataupun thoriq bahkan ketika talaki. Yang kedua, tidak boleh mencampur aduk qiraat, riwayat atau thoriq kalau merusak makna. Kalau ketika digabung maknanya rusak. Seperti misalnya fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatun. Dibaca dhammah dua-duanya. Rusak ini maknanya. Atau dibaca fatalaqa adama mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Rusak juga maknanya. Kan digabung gak apa-apa. Gak bisa, rusak maknanya. Kalau adamnya dhammah, kalimatnya kasrah. Kalau adamnya fathah, kalimatnya dhammah. Karena menentukan mana subjek, mana objek. Tapi kalau mencampur aduk selain di luar dua kondisi ini, keluar dari dua kondisi ini, itu tidak masalah sama sekali. Al-Imam Ibnu Jazari hanya mengatakan, cuma kalau yang melakukannya seorang mukri, wah mukri. Kalau mukri aib, Sadida. Kalau mukri aib. Kalau yang melakukannya mukri aib. Maksudnya mukri itu ahli qiraat, pakar qiraat, kok masih campur-campur baca Al-Quran. Nah itu aib. Tapi nggak makruh, nggak haram. Imam Ibnu Jazari mengatakan seperti itu di dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Silakan dikaji lebih lanjut. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ada yang tanyakan dipersilakan. Cukup?
Mbak, sepertinya cukup. Sudah siap-siap buka puasa ya. Ini mungkin kalau ada Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat begitu banyak kekurangan ataupun ada kalimat yang kurang berkenan. Jangan lupa PR-nya apa? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan mengawali doanya dengan pujian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Langsung. Gimana? Itu banyak di